Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan jarak jauh analisa real. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terus saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makannya, sahur, dan kalau berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa, dan senantiasa untuk belajar mandiri ya, mencari sumber informasi karena perkuliahan tatap muka belum dapat dilaksanakan. Untuk hari ini kita coba masih mereview apa yang menjadi pertemuan sebelumnya. Sebelumnya saya menyampaikan untuk mencari tahu informasi terkait materi materi tentang sifat kelengkapan ya mungkin. Ya nanti kita coba ulas nanti. Oh iya, terkait dengan soal itu ya, sifat trikotomi dalam nilai mutlak juga ya di sana. Ya nanti coba kita ulas, sama-sama. Atau langsung saja bisa kita buka. Ya nanti untuk perkuliahan hari ini silahkan untuk mencoba mencatat ya. Yang saya khawatirkan ketika materi saya berikan Anda hanya ya ini hanya prasangka baik saya saja ya. Anda hanya sekedar menerima materi, sekedar absen ya, itu akan menyulitkan Anda nanti ya. Paling tidak kalau Anda menulis nanti ada sedikit yang masuk kan gitu. Ada sedikit konsep yang masuk. Ya, silakan nanti ditulis yang penting-penting saja, disesuaikan dengan kalau Anda sudah mempunyai referensi ya, disesuaikan dengan referensi Anda. Ya, tanpa panjang lebar, coba kita bahas dulu untuk permasalahan 2 minggu yang lalu ya. Karena saya sudah janji untuk membahasnya. Apakah ada solusi untuk tidak samaan nilai mutlak ini kan gitu. Nilai mutlak dari X plus 2 ditambah nilai mutlak dari X min 4 ya, harus kurang dari 2 untuk setiap penyelesaian anggota bilangan real. Apakah ada penyelesaian kan gitu? Apakah ada solusi ya? Kita lihat pembahasannya ya. Di sini saya memberikan narasi belajar analisa real membiasakan kita untuk berpikir kritis ya, berpikir logis, berpikir analogis ya, di sana. Jadi kita pelan-pelan saja supaya dasar-dasar pemikiran analisis kita menjadi kuat. Ya kita coba narasikan ada 3 pertimbangan setidaknya untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu. Yang pertama ya perlu dipahami berdasarkan dari definisi nilai mutlak sendiri. Nilai mutlak itu kan bernilai 0 atau bilangan real positif. Ingat ya, nilai mutlaknya ya, bukan nilai pertidaksamaannya. Jadi nilai mutlaknya saja X plus 2 dan X min 2 ini bernilai 0 atau positif. Kalau nilai pertidaksamaannya ini angka 2 ini bisa bernilai negatif. Jadi ingat, ini bisa bernilai negatif. Yang saya maksud bernilai positif atau 0 itu hanya nilai mutlaknya saja, X plus 2 nya saja atau X min 4 nya saja. Ketika dimutlakkan itu hanya ada 2 kemungkinan, positif atau 0. Sehingga dari sini bisa kita analisis awal X plus 2 itu bernilai terkecil pada saat berapa? Pada saat nilainya 0. Nilai 0 itu diperoleh dari ketika X-nya negatif 2. Pada saat nilai terkecil dari X plus 2 ini ternyata
nilai X min 4-nya bernilai 6. Ya. Jelas bahwa 6 itu kan lebih besar dari 2. Pada saat nilai terkecilnya saja, nilai X min 4-nya sudah bernilai 6. Ya. Begitu juga nanti bisa Anda analisis lagi dengan nilai-nilai yang lain. Misalnya kalau X-nya 1, ini berapa nilainya, kan gitu. Dan nanti ada kemungkinan nggak untuk kurang dari 2. Begitu juga nanti untuk X min 4-nya bernilai terkecil pada saat bagaimana? Pada saat X-nya sama dengan 4, yaitu bernilai 0. Pada saat bernilai terkecil dia nilainya X plus 2-nya 6, kan gitu. Jadi ini sebenarnya sudah indikasi awal bahwa kemungkinan tidak ada penyelesaiannya, indikasi awal. Namun demikian kita tidak boleh hanya ini, ya, kita gunakan dasarnya. Dasarnya apa? Berdasarkan definisi. Berdasarkan definisi 2.1 dapat diuraikan. Definisi 2.1 kan mengatakan bahwa nilai mutlak A itu sama dengan A ketika A-nya lebih besar dari 0. 0 ketika A-nya sama dengan 0. Negatif A ketika A-nya kurang dari 0, kan gitu. Nanti bisa disimak di definisinya. Sehingga nanti bisa kita uraikan nilai-nilai mutlak ini. Ini kan X plus 2 ini kita analogikan sebagai A. Ini A ketika bernilai A ketika A-nya lebih besar dari 0. Maka kita peroleh interval pertama. Kemudian A bernilai negatif A ketika A-nya bernilai kurang dari 0. Ya, kita satukan saja kurang dari sama dengan 0, ya. Kita ringkas saja kurang dari sama dengan 0. Maka X-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Begitu juga seterusnya untuk X min 4. Sehingga kita bisa menuliskan kemungkinan-kemungkinan dari interval ini. Ya. Kita bisa menuliskan, membagi kemungkinan dari interval ini. Di manakah dia nanti penyelesaiannya, kan? Sehingga kita dapat menuliskan setiap kemungkinan dari interval. Ini X lebih besar dari negatif 2. Ya. Ada X, nanti kita pasangkan ya ini setiap ini kan pertidaksamaannya antara X plus 2 ditambah X min 4. Jadi kita pasangkan antara kemungkinan untuk X plus 2 dengan kemungkinan X min 4. Jangan sampai nanti Anda memasangkannya dengan X plus 2 dengan X plus 2. Jangan. Interval ini untuk kemungkinan antara nilai mutlak X plus 2 dengan X min 4. Seperti itu, ya. Sehingga kemungkinannya nanti bisa kita peroleh 3 interval ini. X lebih besar dari 2 ini nanti bisa kita jadikan interval dengan X kurang dari sama dengan 4, karena ini ada irisannya, kan ya, ini bisa diiriskan istilahnya. Sehingga kita tuliskan nanti setiap interval ini mengikuti dari definisinya. Kalau interval X lebih besar dari negatif 2, ya berarti nanti sebagai A-nya mengikuti ini X plus 2, ya, gitu ya. Jadi sekali lagi misalnya ini X kurang dari negatif 2, ya nanti di interval ini X kurang dari negatif 2, X kurang dari negatif 2 ini menggunakan interval dari negatif X plus 2, negatif X plus 2, ya, negatif X plus 2. Untuk X kurang dari negatif 2 di sini yang cocok dengan mana intervalnya? Cocoknya dengan mana yang X kurang dari negatif 2 ini? Cocoknya ya dengan kalau ini kurang dari negatif 2 yang berada di interval itu kira-kira yang mana? Ya nggak mungkin X-nya lebih besar dari 4, dan ya kita pasangkan dengan X yang kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4 itu kan termasuk juga X-nya untuk negatif 2, kan. Maka untuk X
min 4-nya kita pasangkan dengan negatif X min 4 itu ya, dan seterusnya. Kita ambil saja satu contoh, nanti yang kedua ketiga ini analoginya sama. Jadi kita selesaikan sekali lagi ini pemilihan definisi dari nilai mutlaknya berdasarkan kemungkinan interval yang kita peroleh tadi. Kemungkinan interval yang kita peroleh tadi. Misalnya ini X lebih besar dari 4 ya, interval yang mengikuti ini tadi definisi yang mana. Sehingga kita selesaikan pertidaksamaannya. Saya rasa bisa ya kalau ini. Selesaikan pertidaksamaannya. Sehingga nanti kalau kita selesaikan pertidaksamaannya di interval X kurang dari sama dengan negatif 2, kita membutuhkan penyelesaian X lebih besar dari 0. Mungkin enggak ini pada saat X kurang dari negatif 2 kok kita butuh penyelesaian X lebih besar dari 0. Ya tidak mungkin ya ini. Jadi irisannya ini ketika kita butuh penyelesaian ini kan berarti dalam himpunan itu berarti irisannya ya. Irisannya adalah himpunan kosong, jadi tidak ada ya. Begitu juga yang nomor 2 ini, di saat interval ini kita membutuhkan kesimpulannya 6 lebih kecil dari 2 ya, ini kontradiksi ya. 6 lebih kecil dari 2 ini ketidakmungkinan, inkonsisten atau kalau di dalam aljabar linear, jadi bulan kosong dan seterusnya. Jadi ya penyelesaiannya nanti irisan dari ketiga kemungkinan ini tadi, iris 0 diiriskan 0 ya. Jadi bukan 0, maaf, ini apa, himpunan kosong ya. Jadi penyelesaiannya himpunan kosong itu. Jadi nanti kalau Anda menjawab cukup yang poin B ini saja, poin B ini saja sudah cukup. Namun demikian nanti bisa juga Anda interpretasikan secara geometris, secara aljabarnya. Kita buat sketsa grafik untuk kurang dari 2 karena ini hanya melibatkan X ya, berarti kan itu hasil dari kita substitusikan nilai X kan ya, berarti kan itu kan harga dari Y ya, kita buat sketsa grafiknya. Sama ini kita bentuk berdasarkan definisi tadi ya, dengan demikian ya nanti dari definisi ini bisa kita tuliskan interval kemungkinan yang terjadi tadi ya. Jadi nanti untuk interval X kurang dari negatif 2 itu persamaan garisnya seperti apa kan itu. Jadi kalau interpretasi secara geometris, pembentukan interval-interval ini untuk memperoleh persamaan garisnya, gitu. Jadi interval X kurang dari negatif 2 tadi kita pasangkan di interval tersebut, interpretasi untuk X plus 2 dan X min 4 itu yang mana? Nah, interpretasinya ini kan sekali lagi ini kita analogikan sebagai A kan gitu. A ketika A-nya positif ya ini jadi A-nya negatif jadi negatif A gitu. A kurang dari 0 jadi negatif A, seperti itu ya, sehingga diperoleh 3 persamaan garis ya. Kalau interpretasi secara geometri jelas di sini nilai paling kecilnya adalah 6. Nilai terkecilnya 6. Jadi tidak mungkin dia lebih kecil dari tadi berapa tadi? Lebih kecil dari negatif, lebih kecil dari 2 ya, tidak mungkinnya. Tidak mungkin lebih kecil dari 2 ya. Kalau dari gambar ya ada bayangan, ada terlihat ya. Ya nanti bisa Anda coba misalnya untuk ini ya, nanti untuk ini bisa Anda coba nilai mutlak dari X plus 3 ya. Ya saya rasa itu nanti boleh ditanyakan kembali.